Joel Embiid merupakan salah satu pemain bintang dengan kisah terunik di NBA. Ia baru mengenal basket saat ia berusia 15 tahun. Meski begitu, dalam waktu sekejap, ia langsung berubah menjadi seorang pemain level All-Star di NBA. Embiid merupakan salah satu pemain paling berbakat yang pernah bermain di NBA. Dan pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari pemain berbakat asal Kamerun ini. BTW guys, buat kalian yang lagi cari kaos-kaos basket, Mimin Ina Basketball ada jual nih. Ada kaos Stephen Curry, kaos Kevin Durant, kaos LeBron James, kaos Ina Basketball, dan masih banyak lagi. Untuk kalian yang minat, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke guys, mari kita lanjut ke videonya. Joel Hans Embiid lahir di kota Yaounde, Kamerun, pada tanggal 16 Maret 1994. Semenjak kecil, Embiid sudah cinta dengan olahraga. Saat masih kecil, Embiid punya dua olahraga favorit, yaitu voli dan sepak bola. Embiid amat handal dalam dua olahraga ini, terutama olahraga voli. Embiid bahkan sempat bercita-cita untuk menjadi pemain voli profesional di Eropa di saat ia masih kecil. Pada saat usianya 15 tahun, Embiid mulai mencoba olahraga basket. Efek menonton pertandingannya Kobe Bryant di televisi membuat Embiid jadi tertarik dengan olahraga ini. Embiid hanyalah anak yang kurus di saat ia baru mencoba bermain basket. Meski begitu, ia punya footwork yang bagus. Embiid juga punya tinggi yang amat menjulang, yang mana sangat berguna dalam basket. Suatu hari, seorang pemain NBA, Luc Mbah a Moute, datang ke Kamerun dan mengadakan sebuah camp basket. Saat itu, Joel Embiid dan ratusan anak Kamerun yang lain pun datang dan berlatih di camp tersebut. Embiid berhasil menunjukkan penampilan yang apik di camp tersebut. Meski kurus dan belum matang, tapi Luc Mbah a Moute melihat bahwa Embiid punya bakat dalam basket, dan akhirnya a Moute pun memutuskan untuk membawa Embiid ke Amerika Serikat. Akhirnya, pada saat usianya 16 tahun, Embiid pun terbang ke Amerika untuk meniti karir dalam basket. Di Amerika, Embiid bersekolah di Monfort Academy, yaitu sebuah sekolah yang terkenal akan program bola basketnya. Sudah banyak sekali pemain NBA yang diproduksi oleh sekolah ini, mulai dari Luc Mbah a Moute, Ben Simmons, D'Angelo Russell, dan masih banyak lagi. Pokoknya, Monfort Academy ini merupakan salah satu sekolah paling elit dalam basket. Joel Embiid hanya mendapatkan waktu bermain yang sedikit di Monfort. Efek bersekolah di sekolah basket elit, serta karena pengalaman bermain basket yang masih minim, merupakan dua alasan mengapa Embiid hanya mendapatkan menit yang sedikit di Monfort. Akhirnya, usia 1 tahun di Monfort, Embiid pun kemudian pindah ke SMA lain, yaitu The Rock School. Embiid tampil cukup apik di The Rock. Di tahun terakhirnya, Embiid berhasil memimpin sekolahnya mencapai rekor cantik, 33 kali menang dan 4 kali kalah. Embiid juga berhasil mencatatkan produksi yang solid lewat rataan 13 points per game, 9,7 rebounds per game, dan 1,9 blocks per game. Karena performanya yang apik di level SMA, usai lulus SMA, berbagai beasiswa basket pun berdatangan kepada Embiid. Dan dari sekian banyaknya tawaran, Embiid pun kemudian memilih untuk berkuliah di University of Kansas. Embiid tampil amat baik di Kansas. Di tahun pertamanya, Embiid langsung berhasil menjadi starting center yang solid untuk Kansas. Oh ya, BTW, di Kansas ini, Embiid juga setim dengan beberapa calon pemain NBA, seperti Andrew Wiggins, Tariq Black, Wayne Selden, dan masih banyak lagi. Penampilan terbaik Embiid selama berkuliah di Kansas adalah pada pertandingan tanggal 15 Januari 2014, tepatnya saat Kansas berhadapan dengan Oklahoma State. Pada pertandingan tersebut, Embiid yang bermain selama 32 menit nyaris mencetak triple-double, 13 poin, 11 rebound, dan 8 blok. Tak hanya tampil apik, tim yang Embiid bela juga menang saat itu. Kansas menang 80-78 atas Oklahoma State. Embiid tampil dengan baik di Kansas. Meski begitu, Embiid tidak pernah sombong. Ia berkata bahwa ia belum mencapai targetnya, oleh sebab itu, ia tidak boleh berbesar hati. Pada Maret 2014, Embiid mengalami cedera pada kakinya. Cedera ini cukup parah. Embiid saat itu sampai harus absen pada sisa pertandingan NCAA dan tidak bisa mengikuti turnamen NCAA. Usai berkuliah selama 1 tahun, pada tahun 2014, Embiid pun mengikuti NBA Draft. Embiid mengalami nasib yang sial saat ia sedang mengikuti NBA Draft. Beberapa hari sebelum draft dimulai, Embiid mengalami cedera lagi pada kakinya. Akibat cedera ini, Embiid pun harus menjalani operasi dan terpaksa tidak bisa bermain di musim 2014-2015.
Embiid rupanya tidak hanya absen pada musim 2014-2015 saja. Beberapa bulan sebelum NBA 2015-2016 dimulai, dokter menyatakan bahwa cedera yang ada di kaki Embiid belum sepenuhnya sembuh, dan akhirnya Embiid pun lagi-lagi harus absen di musim 2015-2016. Usai absen pada 2 musim, pada musim 2016-2017, Embiid pun akhirnya siap bermain. 26 Oktober 2016 melawan Oklahoma City Thunder menjadi debut resmi Embiid di NBA. Embiid tampil luar biasa di debutnya bersama Sixers ini. Saat itu, Embiid yang berstatus sebagai anak baru langsung berhasil menjadi pemain terbaik di timnya dengan torehan 20 poin, 7 rebound, dan 2 blok. Embiid mengaku senang karena akhirnya bisa tampil di NBA. Usia penantian panjang 2 tahun, Embiid akhirnya bisa bermain dan membela Sixers. Embiid tampil amat baik di musim perdananya di NBA ini. Ia berhasil menjadi seorang scorer, rebounder, dan defender yang apik untuk Sixers. Malangnya, masa senang-senang Embiid di musim pertamanya tidaklah berlangsung dengan lama. Pada Februari 2017, dokter menemukan adanya luka sobek pada meniskus kiri Embiid. Akibat hal ini, Embiid pun harus absen pada sisa pertandingan musim 2016-2017. Embiid sendiri akhirnya hanya bermain pada 31 pertandingan saja di musim rookie-nya di NBA. Meski begitu, Embiid tetap berhasil mendapatkan penghargaan NBA All-Rookie First Team. Pada Oktober 2017, Embiid menandatangani perpanjangan kontrak baru senilai $148 juta dengan Sixers. Embiid tampil makin apik usai mendapat perpanjangan kontrak ini. Ia berhasil meningkatkan produksi dan efisiensinya. Ia juga berhasil tampil lebih sehat dan bisa bermain pada banyak pertandingan. BTW, di musim 2017-2018 ini, Embiid juga masuk ke dalam NBA All-Star. Dengan terpilihnya Embiid di NBA All-Star tersebut, maka Joel Embiid pun menjadi pemain Sixers pertama semenjak tahun 2010 yang terpilih untuk masuk ke NBA All-Star. Selain berhasil masuk ke All-Star, di musim NBA keduanya ini, Embiid juga berhasil membawa timnya meraih 52 kemenangan, membuat mereka masuk ke playoff. Embiid tampil cukup apik di playoff. Sayangnya, Embiid dan kawan-kawan tidak punya perjalanan yang panjang di playoff 2018 ini. Mereka saat itu tersingkir di ronde 2 oleh tim Boston Celtics. Musim 2018-2019 menjadi musim yang luar biasa bagi Joel Embiid. Embiid kala itu berhasil mencatatkan 27,5 points per game, menjadikannya sebagai center dengan points per game tertinggi di liga. Embiid dan rekannya, Ben Simmons, saat itu juga berhasil memimpin Sixers meraih 51 kemenangan, membuat mereka menjadi tim terbaik ketiga di wilayah timur dan kembali lolos ke playoff. Embiid memulai playoff 2019 dengan sangat cantik. Di ronde pertama, Embiid yang bermain melawan Brooklyn Nets berhasil menyingkirkan Nets dengan mudah. Embiid dan kawan-kawan saat itu berhasil membantai Nets dengan skor telak 4-1. Di ronde kedua, Embiid dan kawan-kawan dipertemukan dengan timnya Kawhi Leonard dan Kyle Lowry, Toronto Raptors. Serial antara Sixers dan Raptors ini berjalan dengan sangat ketat. Pertandingan bahkan sampai harus berakhir sampai ke game 7. Di game 7, sebuah kesialan menimpa Joel Embiid. Pada saat pertandingan tersisa 1 detik, tembakan 2 point dari Kawhi Leonard membuat Raptors menang atas Sixers, dan Raptors pun kemudian lolos ke ronde selanjutnya. Embiid benar-benar sedih dengan kekalahan itu. Ia sampai-sampai menangis saat berjalan keluar menuju locker room. Musim 2019-2020 menjadi musim yang mengecewakan bagi Embiid. Embiid mengalami penurunan performa di musim 2019-2020 ini. Rataan poin dan reboundnya menurun. Ia juga gagal masuk ke All-NBA Team. Di babak playoff, Embiid memang berhasil tampil apik. Ia kala itu berhasil mencatatkan playoff career high, yaitu 30 points per game. Tapi sayangnya, semua itu tidak ada gunanya untuk Sixers. Sixers dibantai habis-habisan oleh timnya Jason Tatum, Boston Celtics. Tak ingin lagi mengecewakan fans Sixers, Embiid pun tampil lebih serius di musim 2020-2021. Embiid kembali tampil dominan di musim 2020-2021. Ia bahkan sempat mencetak double-double, 50 poin dan 17 rebound pada saat bertanding melawan Chicago Bulls. Di babak playoff, Embiid pun tetap tampil dominan. Di ronde pertama, Embiid yang berhadapan dengan Washington Wizards berhasil mencatatkan rataan sebesar 24 poin dengan field goal percentage yang amat baik. Embiid dan Sixers sendiri akhirnya berhasil memenangkan serial melawan Wizards tersebut. Mereka menang dengan skor telak 4-1. Di ronde kedua, mereka dipertemukan dengan timnya Trae Young, Atlanta Hawks. Serial melawan Hawks ini berjalan dengan sangat ketat. Sebenarnya, Embiid dan Sixers seharusnya bisa dengan mudah mengalahkan Hawks, tapi sayangnya, pemain terbaik keduanya Sixers, Ben Simmons, tampil sangat underperform. Simmons hanya mampu mencatatkan 10 poin per game saja di serial tersebut.
Ia juga sempat melakukan sebuah blunder parah di game 7, membuat Sixers akhirnya kalah dan tersingkir dari playoff. Usai kekalahan dari Hawks tersebut, seluruh fans pun jadi benci dengan Ben Simmons. Tidak seperti para fans Sixers yang lain, Embiid berusaha membujuk dan menyemangati Simmons supaya Simmons tetap percaya diri dan tetap bermain untuk Sixers. Meski begitu, Simmons tidak mempedulikan Embiid, dan akhirnya Embiid yang merasa sudah lelah pun kemudian tidak lagi mempedulikan Simmons. Di musim 2021-2022, Ben Simmons pun tidak bermain lagi dengan Sixers. Sebagai ganti Ben Simmons, Sixers saat itu mendatangkan pemain bintang baru, yaitu James Harden. Kedatangan Harden menjadi sensasi tersendiri di NBA. Saat itu, orang-orang berpikir kalau Sixers akan bisa langsung melaju ke final di musim tersebut. Joel Embiid dan James Harden memang berhasil tampil apik di playoff 2022. Meski begitu, mereka tidak berhasil lolos ke babak final. Mereka saat itu hanya bisa puas sampai ke ronde 2, usai dikalahkan oleh Miami Heat dengan skor 4-2. Pada Juli 2022, Embiid resmi mendapatkan kewarganegaraan Prancis. Dengan didapatnya kewarganegaraan Prancis ini, maka Embiid pun resmi bisa membela Prancis di turnamen-turnamen internasional. Saat ini, Embiid masih bermain untuk Sixers. Embiid sejauh ini tampil sangat baik untuk Sixers, berhasil mencatatkan career high 32 poin per game. Pada 13 November 2022, sebuah momen bersejarah terjadi kepada Embiid. Pada pertandingan melawan Utah Jazz, Embiid berhasil mencetak career high 59 poin, 11 rebound, 8 assist, dan 7 block. Embiid juga berhasil membawa timnya menang di game tersebut. Sixers saat itu menang 105-98 atas Utah Jazz. Embiid merupakan salah satu pemain terbaik di NBA musim 2022-2023 ini. Jika ia berhasil mempertahankan performanya dan membawa Sixers menjadi salah satu tim terbaik di wilayah timur, maka bisa dipastikan Embiid akan meraih MVP. Dan jika hal itu terjadi, maka ia akan menjadi pemain kelahiran Kamerun pertama yang berhasil mendapatkan MVP NBA. Baiklah, itulah tadi biografi dari Joel Embiid. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.